Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon mangga, pohon kueni ditanam orang di tengah kebun. Sebelum dimulai acara ini, izinkan saya membacakan pantun. Banyak janji dilupakan demi sebuah keuntungan. Salam sapa saya ucapkan. Apa kabar hadirin sekalian? Yang terhormat kepada Ibu Siti Anissa MPD selaku guru PPKN saya kelas 12 MIPA 5, dan yang saya banggakan rekan saya seperjuangan. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Oktiana Ramadhani selaku moderator yang akan membawakan presentasi dari awal sampai akhir. Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu kasus pelecehan seksual dan penganiayaan anak panti di Malang. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 4. Nah, gimana? Pada cantik dan ganteng kan? Buat teman-teman barangkali ada yang naksir, bisa hubungi saya, oke? Untuk susunan acara presentasi kali ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Penjelasan kasus, 3. Penyampaian materi, 4. Sesi tanya jawab, 5. Kesimpulan, 6. Hiburan, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu penjelasan mengenai kasus, saya serahkan kepada penanggung jawab kasus. Kasus pelecehan seksual dan penganiayaan anak panti di Malang. Liputan6.com, Surabaya. Polresta Malang Kota mengungkap kronologi kasus kekerasan seksual yang berujung penganiayaan anak SD di Kota Malang pada 18 November 2021. Kapolresta Malang Kota, AKBP Budi Hermanto mengatakan kejadian yang menimpa siswi berusia 13 tahun tersebut bermula pada saat korban dibawa seseorang ke suatu tempat dan dilakukan persetubuhan. Kejadian itu berawal pada saat korban dibawa oleh seseorang ke suatu tempat dan dilakukan persetubuhan, kata Budi. Budi menjelaskan kemudian istri siri dari terduga pelaku persetubuhan tersebut mengetahui kejadian itu. Saat itu istri siri terduga pelaku persetubuhan membawa beberapa orang temannya untuk menginterogasi korban dan melakukan tindakan kekerasan. Ia menjelaskan kejadian tersebut menyebabkan korban mengalami tekanan psikologis dan terpukul. Pihak kepolisian masih berupaya untuk mendalami perkara tersebut dari sejumlah alat bukti yang telah diamankan. Setelah kami menerima laporan, melihat bahwa kondisi psikis korban masih sangat terpukul. Kami menjaga psikologis dari korban dan terduga pelaku, karena mereka statusnya adalah anak, kata Budi. Saat ini, polisi telah mengamankan 10 terduga pelaku penganiayaan anak tersebut. Seluruh terduga pelaku penganiayaan termasuk 1 terduga pelaku persetubuhan masih berstatus anak-anak. Ia menambahkan para terduga pelaku tersebut saat ini masih berstatus sebagai saksi dari kejadian tersebut. Penetapan tersangka akan dilakukan usai Polresta Malang Kota melakukan gelar perkara. Saat ini status mereka sebagai saksi. Namun, dalam proses pemeriksaan mereka mengakui semua perbuatan sesuai dengan kriteria masing-masing, tambahnya. Kasat Reskrim Polresta Malang Kota Kompol Tinton Yuda Riambodo menambahkan motif aksi kekerasan tersebut dilatar belakangi adanya rasa kesal salah seorang pelaku karena melihat suami sirinya tidur dengan korban. Dari pelaku,
Memang ada kekesalan karena melihat suami Siri tidur dengan seorang perempuan. Itu yang memicu kejadian tersebut, kata Tinton. Tinton menjelaskan pasangan suami istri yang menikah Siri tersebut saat ini juga masih berstatus anak-anak. Para pelaku dan korban sejauh ini dilaporkan saling mengenal satu sama lain. Korban dan pelaku ini memang mereka saling mengenal, karena kalau dibilang teman, mereka teman, tapi tidak yang terlalu akrab, katanya. Video viral. Sebelumnya beredar rekaman video penganiayaan siswi berdurasi 2 menit dan 29 detik yang menunjukkan aksi kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah rekan korban. Korban dianiaya dan persekusi yang berjenis kelamin perempuan tersebut masih berusia kurang lebih 13 tahun. Dalam video yang tersebar, korban yang terlihat masih menggunakan baju seragam tersebut dianiaya oleh sejumlah rekannya. Kejadian tersebut dilaporkan terjadi di wilayah Kecamatan Blimbing, Kota Malang pada 18 November 2021. Pasal yang disangkakan pada kasus tersebut adalah Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 2022 tentang perlindungan anak atau Pasal 170 ayat 2 KUHP dan atau Pasal 33 ayat 2 KUHP. Kemudian Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 hingga 9 tahun penjara terhadap kekerasan anak dan persetubuhan dengan ancaman penjara selama 15 tahun. Terlalu biadab. Sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Ya tentunya tidak boleh secara norma agama, norma etika itu sudah melanggar norma-norma tersebut. Gak sopan, Bejat. Kurang beretika. Memegang bisa, menyentuh perkataan juga bisa jadi. Misalnya tadi secara fisik gitu kan, ya itulah contohnya mengeluarkan alat vital kata apa kan. Pelecehan seksual itu secara luas kalau di kita di Indonesia ya diartikan terhadap pelanggaran secara fisik. Contohnya misalkan kontak fisik dengan lain jenis atau sesama jenis juga banyak. Contohnya kayak catcalling, perbuatan cabul, yaitu contohnya mencolek. Tindakan tidak senonoh, contohnya memegang area intim. Banyak, salah satunya sentuhan fisik yang disengaja. Membagi tatapan penuh hawa nafsu. Trauma, insecure. Dampaknya secara psikologis biasanya si korban itu ada semacam trauma, apalagi kalau yang berat kan, trauma berkepanjangan. dampaknya tentunya secara psikis dan psikologis ya. Dampaknya korban menjadi ketakutan, trauma, dan juga psikologinya bisa terganggu. Dapat membuat orang depresi seumur hidup. Trauma. Korban akan merasa depresi. Korban menjadi risih, membuat rasa tidak nyaman saat berdekatan dengan orang lain, menjadi introvert. Pendidikan agama di rumah, di sekolah. Cara mencegahnya yang pertama, misalkan dari cara berpakaian, kalau perempuan ya tidak boleh, ya harus tertutup lah, harus menutup aurat. Dan juga dari berperilaku, bersikap harus sopan, ya jangan mengundang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual tersebut. Cara mencegah pelecehan seksual yang pertama dari mindset seseorang, baik perempuan ataupun laki-laki. Banyak. Contohnya kayak kita membawa alat perlindungan diri. Dimulai dari diri sendiri. Lebih waspada dimanapun kita berada. Menjaga diri dalam artian dalam berpenampilan juga harus tertutup, tidak terlalu ketat.
yaitu menjaga sikap dan penampilan. Semua kalangan, ya, semua kalangan. Nah, di kalangannya sudah dikatakan, jadi bisa berbagai kalangan, ya. Baik itu kalangan menengah, kalangan bawah ataupun kalangan atas. Jadi tidak bisa dimonopoli oleh satu kalangan. Pelecehan seksual itu sangat luas ya, jadi tidak terbatas pada kalangan bawah, misalkan kalangan menengah, kalangan atas juga banyak terjadi. Contoh kasusnya seperti yang kemarin banyak lagi diberitakan Ferdy Sambo, itu juga ditengarai memang ada pelecehan seksual. Artinya tidak hanya di kalangan bawah dengan ekonomi rendah. Korban kekerasan seksual itu biasanya berasal dari kalangan perempuan, tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki juga menjadi korban. SD, SMP, SMA. Bisa dari semua kalangan. Kalangan remaja. Setelah mendengar kasusnya, mungkin teman-teman merasa kesal ya ke pasangan suami istri itu. Nah, untuk memanaskan hati dan suasana teman-teman semua, silahkan simak penyampaian materinya juga. Barangkali ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan pada saat sesi tanya jawab. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Maisa Asila, Saya Sabia. saya Jerda. Di sini kami akan menyampaikan materi. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak warga negara yaitu hak yang diterima oleh setiap manusia yang berada pada suatu negara tertentu dan dibatasi oleh adanya aturan, seperti memeluk dan menjalankan agama yang mereka percayai. Sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara yang tercantum dalam perundang-undangan, contohnya membayar pajak. Dapat kita lihat di adegan sebelumnya, orang melakukan pelanggaran tersebut. Mereka melanggar hak manusia lain dengan melakukan kekerasan seksual dan perundungan. Perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang lebih berkuasa terhadap orang lain. Tujuannya untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus, disengaja, bukan sebuah kecelakaan. Perundungan bisa dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Biasanya melibatkan korban, pelaku, asisten pelaku yang membantu perundungan, pembela yang membela korban, dan juga saksi yang hanya melihat perundungan. Sementara kekerasan adalah penyalahgunaan kekuatan fisik atau kekuasaan, ancaman terhadap sekelompok orang atau seseorang yang mengakibatkan memar, trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Kekerasan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Yang akan kami bahas yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang menyasar pada seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan. Dengan unsur paksaan atau adanya ancaman, pelaku kekerasan seksual tidak terbatas oleh gender dan hubungan dengan korban. Artinya, kekerasan seksual ini dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan kepada siapapun, termasuk istri atau suami, pacar, orang tua, saudara kandung, teman, kerabat dekat, hingga orang yang tak dikenal. Kekerasan seksual ini dapat terjadi di mana saja, termasuk rumah, tempat kerja, sekolah. Adapun contoh bentuk kekerasan seksual adalah diantaranya berperilaku atau mengutarakan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan penampilan, fisik, tubuh, ataupun identitas gender orang lain. Semisal lelucon, seksi, siulan, dan memandang bagian tubuh orang lain. Mengirimkan lelucon, foto, video, audio, atau materi lainnya yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penerimaannya, meskipun penerima materi sudah menegur pelaku. Pelanggaran terhadap haknya yaitu dilakukannya kekerasan seksual hingga perundungan, dan pengingkaran kewajibannya yaitu pelaku perundungan belum mendapat putusan pidana dari majelis hakim. Bermotifkan karena kesal pelaku perundungan melihat sang suami tidur dengan wanita lain, yang justru wanita itu hanyalah korban dari kejahatan suaminya. Hak setiap warga negara tercantum dalam pasal 28A bunyi,
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 28J ayat 2 menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Dan juga tercantum dalam pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Lalu untuk hak dan kewajibannya tercantum dalam pasal 27 ayat 3 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pelaku perundungan terdapat dalam pasal 170 ayat 2 tentang penganiayaan dengan penjara selama-lamanya 7 tahun jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka, dan untuk pelaku kekerasan seksual tercantum dalam pasal 76E nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan hal yang menyenangkan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul, sehingga untuk pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Adapun upaya yang dapat dilakukan yaitu supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan, mengoptimalkan peran lembaga perlindungan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara, meningkatkan kerjasama yang harmonis. Pendapat kami, kita dapat memberikan pemahaman yang baik tentang bahaya kekerasan seksual dan perundungan, memberikan contoh yang baik dan benar, membuat organisasi anti kekerasan seksual dan perundungan, saling menghargai dan menjaga satu sama lain, menciptakan lingkungan yang rukun. Adapun upaya Komnas HAM yaitu mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS, diantaranya berbunyi, penghapusan kekerasan seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, menindak pelaku, dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan kekerasan seksual. Upaya Komnas Perempuan merekomendasikan agar DPR RI dan pemerintah kedepannya memastikan aturan-pengaturan pemerkosaan dan pemaksaan aborsi yang komprehensif dalam RKUHP beserta pasal jembatan yang akan memungkinkan korban pemerkosaan dan pemaksaan aborsi dapat mengakses hak-hak selama penanganan kasus dan pemulihan sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS. Hukuman yang didapat pelaku kekerasan seksual yaitu 4 tahun vonis penjara dan denda hanya sebesar 245.000, sedangkan untuk hukuman pelaku perundungan belum ada putusan pidana dari majelis hakim. Adapun resume dari beritanya yaitu pelecehan seksual dan penganiayaan anak panti di Malang karena adanya kekesalan melihat sang pelaku kekerasan seksual tidur dengan korban. Kemudian dari sana dibuat kekesalan teman-teman sang pelaku perundungan memulai pengeroyokan. Hal ini terjadi pada hari Rabu 24 November 2021. Adapun pelaku kekerasan seksual berinisial Y, pelaku perundungan berinisial A, R, A, D, A, A, dan korban yang tinggal di panti asuhan Malang. Dan hal-hal yang mereka lakukan yaitu menendang, mengancam dengan pisau, menjambak, memukul, mengeroyok, hingga disetubuhi secara paksa.
Adapun alasan kami mengambil kasus ini karena ingin memberi penjelasan kepada semuanya bahwa kekerasan seksual dan perundungan merupakan hal yang sangat keji. Terlebih lagi, pada saat ini, kasus kekerasan seksual sudah banyak dan terkadang putusan yang diputuskan majelis hakim tidak adil. Sehingga banyak sekali korban yang merasa takut jika ia mendapat kekerasan seksual karena kerap kali masyarakat justru menyalahkan korban dengan berbagai alasan. Yang paling lumrah yaitu pakaian. Dan hal yang paling penting itu pengetahuan diri sendiri terlebih dahulu, sehingga kamu segan untuk melakukan hal tersebut. Karena tak jarang perempuan yang berpakaian sopan pun mendapat perlakuan ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah membacakan kasus juga membawakan materi. Untuk sekarang, barangkali ada yang kurang jelas mengenai materi kami, bisa ditanyakan langsung dengan menyebutkan nama, nomor absen, dan asal kelompok. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang bertanya, juga kepada rekan-rekan yang menjawab. Kesimpulan dari presentasi kami akan dibacakan oleh Padia Nurfauziah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari kasus dan materi di atas. Pada hakikatnya, kita sebagai manusia mempunyai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Seperti yang dikatakan, hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang sudah ada sejak ia lahir yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, karena sudah menjadi hak milik pribadi dan dijamin oleh negara melindungi setiap warganya. Salah satunya kebebasan berpendapat secara lisan maupun tulisan, yang diatur di dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Jadi, garis besarnya, hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada di dalam kandungan, sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Ringkasan kasus. Polresta Malang, Kota Jawa Timur masih menyelidiki kasus dugaan penyabulan dan penganiayaan terhadap anak panti asuhan. Peristiwa ini diduga dipicu oleh persoalan asmara. Kasat Reskrim Polresta Malang, Kota Koplo, Tinton Yudharyabodo mengatakan awalnya pelaku laki-laki dipergoki oleh istri sirinya sedang menyetubuhi korban. Karena emosi, kemudian sang istri siri memanggil teman-temannya untuk melindungi korban. Pasal yang disangkakan pada kasus tersebut adalah pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, atau pasal 170 ayat 2 KUHP dan pasal 33 ayat 2 KUHP. Wah, tidak terasa ya, dari awal presentasi sampai saat ini sebagian pasti boring ya. Tapi tenang, kami menyiapkan sebuah penampilan hiburan dari ambasador kelompok 4, yaitu Nijar Prabawa dan Muhammad Rifki Alpiansa. Tujuh jasad pahlawan revolusi, mereka meninggal karena disiksa. Tujuh orang yang naas, tapi kemudian terkenal sebagai pahlawan. Lubang buaya memisahkan dua golongan. Golongan pertama sebagai pahlawan, golongan kedua sebagai para komunis-komunis. Bang. Dompetnya jatuh, Bang. Oh iya maaf, tadi dengerin si kok bagi dua. Bagi dua, tidak naik juga tekan sama-sama si kok bagi dua.
bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak. Barang sejenak agar ku bisa menikmati tawamu. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on Seven seperti waktu itu. Saat kau di sisiku, dan tunggulah aku di sana, memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang, hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Belum kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman semua yang mendengarkan presentasi kami. Terima kasih juga kepada Ibu Siti Anissa yang sudah membantu kami dalam pengerjaan tugasnya. Dan juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kelompok 4 dalam persiapan presentasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi kami. Sudah sewajarnya ada kesalahan karena kesempurnaan hanyalah milik Rizky Febian, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung dara, burung merpati, burung betet, burung bea, itulah nama-nama burung. Saya Anissa Aftina Ramadhani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.